Kita segera menuju UAD Kampus 4, tepatnya di Islamic Center, untuk mengikuti pengajian tablik akbar Tauhid Al-Umah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku dimanapun kita berada saat ini, salam jumpa, salam bahagia, dan salam SK2. Pada saat mendung menggelantung di langit biru saat ini, dengan terang bulan yang redup namun syahdu, SK2 berada di UAD Kampus 4 Jalan Rekrut Selatan. Tempatnya berada di Masjid Islamic Center. Ada apa? Kebetulan di sini ada acara pengajian tablik akbar, yaitu Tauhid Al-Umah. Apa itu? Ayo segera kita ikuti masuk ke dalam masjid dengan pelan-pelan dan hati-hati. Oke. Kita akan naik pelan-pelan karena mungkin agak licin. Ya, kayaknya sudah mau mulai acara ini. Pelan-pelan ya. Oke. Kalian pasti akan senang dan bahagia di masjid ini karena selain indah, peserta yang hadir luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil amin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-hudatir rasyidin wa ba'd. Pelan-pelan saja kita masuk. Sebelum saya menyampaikan penghormatan, tadi saya dibisiki Ini adalah orang-orang yang seperti jantung tidak pernah kelihatan, namun kalau belum bekerja semuanya berhenti. Maju ke depan. Luar biasa. Sukses ya Mas. Siap terus ya. Oke. Assalamualaikum. Bersama Mufti dari Perlis, tolong duduk di depan ini. Tari ya, cut dulu. Tadi saya sudah minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita mendapat kehormatan yang sangat besar dengan kehadiran Mufti dari Perlis Malaysia. Saya alhamdulillah sudah sampai ke rumah beliau yang asli, banyak pohon-pohonnya dan tenang. Dan terima kasih Datuk Mufti dulu diajak ke rumahnya. Datuk Mufti hadir di Yogyakarta sebagai tamu pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga tamu Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau sebetulnya akan hadir ke sini saat Muktamar Muhammadiyah, tetapi karena di Malaysia, kalau saya tidak ada salah ingat, ada pilihan raya yang mungkin sehingga waktu itu beliau tidak bisa hadir dan baru sekarang dapat hadir di Yogyakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau di sini akan beberapa hari, datang hari Rabu kemarin dan insya Allah hari Sabtu yang akan datang akan kembali ke Malaysia. Alhamdulillah malam hari ini beliau menyempatkan hadir bersama jamaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, dan marilah kita dengarkan pandangan dan paparan beliau, pembentangan beliau yang Muhammadiyah di atas sambutannya kepada kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu tabligh akbar dengan tema Tauhidul Ummah
atau persatuan umat. Kepada dua orang narasumber kita dengan segala hormat menjemput dan mempersilahkan Sahibus Samahah Datuk Mufti dan Bapak Dr. Khairuddin Basari untuk menaiki pentas. Di Malaysia ini namanya pentas, menaiki panggung. Atau persatuan umat di tengah gejala globalisasi kehidupan modern. Umat kita hari ini pandangan politik atau perbedaan paham keagamaan saling gontok. Hal-hal yang seperti itu, seperti apa penyatuan atau persatuan umat yang diharapkan di dalam Islam, dan ini oleh sarjana Muslim India yang tersohor di dunia Melayu, Profesor Abdul Laith Al-Abadi. Itu saya koleksi dari masa saya buat master dekat University Malaya. Jadi alhamdulillah, dan blog drmaza.com dan Facebook beliau saya ikuti sejak lama. Nah, termasuk kemarin ketika ibunda beliau berpulang, itu saya baca luahan hati seorang Datuk Mufti, dan saya juga berbaik air mata ya membaca luahan hati atas kepergian ibunda tercinta. Mudah-mudahan almarhumah ibunda beliau husnul khatimah, ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selain mufti, seingat saya adalah seorang pensyarah. Bahkan beberapa waktu lalu dilantik atau diangkat atau dinaik pangkat menjadi profesor. Full profesor. Jadi tidak ada panggilan lagi. Jadi mohon maaf Datuk, ini EJK tapi akbar ada silap sedikit dalam penulisan nama Datuk. Patutnya ditulis itu Profesor Datuk Doktor atau lengkapnya SS Sahibus Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abi. Ini mohon maaf atas kesilapan yang berlaku. Dan di samping kiri saya yang tidak kalah masyhur dan populernya di kalangan masyarakat kita, utamanya masyarakat Jakarta, yaitu beliau Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari, dosen kita di UAD sekaligus juga ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi kepada dua pemateri kita bersama kita ucapkan selamat hadir di pentas ini, di panggung ini, dan kesempatan pertama EJK minta dari Datuk beliau. Jadi dengan segala hormatnya menjemput itu bukan jemput ke sana, menjemput dan mempersilahkan kepada Datuk Mufti untuk menyampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang dikasihi Bapak Kursi Dr. susah sikit saya mau kenal nama dulu, tapi saya kira tadi sudah walau di situ bersama berdua di situ. Narasumber yang kedua
Tadi Profesor Samsul sebut Kiai Dr. Haji Khairuddin. Saya dengan hormatnya Syekhul Al-Fadil Profesor Dr. Samsul Anwar yang penuh ikhtiar kepada semua pimpinan Muhammadiyah, asatidzah, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang ada di dalam majlis kita pada hari ini. Saya bila datang ke Indonesia untuk memberikan syarahan itu tidak bisa begitu pantas. Bimbang bahasa saya tidak dipahami. Jika sebab itu setiap kali saya hadir, saya menyatakan tidak paham angkat tangan. Pertama, saya ingin beritahu bahawa tujuan kedatangan kami di sini adalah untuk mengukuhkan hubungan al-ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan Islam kembali. Bayangkan Malaysia dan Indonesia, kita adalah umat yang satu, umat Islam. Tapi sekian lama kadang-kadang kita telah dipesongkan, ditarik kepada perkara-perkara yang boleh memecahkan persaudaraan Islam. Bicara tentang batik Malaysia atau batik Indonesia yang lebih baik. Isu-isu tentang pekerja dan seumpama, sehingga kita berubah. Isu-isu itu pinggiran. Kita adalah satu umat yang besar. Dalam dunia ini 1.8 bilion, kalau dalam Indonesia itu miliar umat Islam. Tetapi dalam masa yang sama di India umat Islam dilacak habis-habis. Jangan bicara tentang Palestin. Sudah lama isu Palestin, entah berapa kali perbincangan persidangan Arab gagal untuk menyelesaikan. Saya tadi ke Museum Muhammadiyah. Ada gambar Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani menyatakan kepada umat Islam dunia, ketika British memasuki tanah dunia, dia menyatakan, wahai umat Islam dunia, jika Allah jadikan kamu pendapat dengungan kamu saja, bunyi kamu saja boleh menyiapkan British. Umat yang besar, tetapi kita menjadi lemah. Berapa ramai orang Arab, jutaan puluhan juta orang Arab, yang berada ratus juta orang Arab dikeliling beberapa juta Israel. Kita tidak dapat untuk menyelesaikan masalah Palestin, ditambah dengan masalah Syria, Iraq dan seumpamanya. Kenapa? Saya ingin respon kepada ini. Tadi Qari membaca dengan suara yang begitu lunak. Saya kembali beberapa ayat sebelum yang dia baca. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ikut, kamu turut orang sebahagian mereka yang diberikan kitab, mereka itu akan mengembalikan kamu
daripada beriman menjadi kafir. Bagaimana kamu boleh menjadi kafir sedangkan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan bersama kamu Rasulullah? Sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, sesungguhnya dia berada di atas jalan yang lurus. Kata sebahagian mufassirin, antara sebab ayat ini, nanti saya akan sambung dengan ayat yang selepas itu. Antara sebab ayat ini ialah antaranya yang disebut oleh Imam Syukani dalam Al-Quran. Antara sebab ayat ini ialah apabila satu orang Yahudi yang bernama Sash bin Qais lalu melihat dua orang Ansar, satu daripada Aus, satu lagi daripada orang Nasrani. Ada dua suku kabilah, satu Aus, satu lagi Khazraj. Daripada satu suku Aus dan Khazraj, dahulu mereka bermusuhan. Bila Islam datang, Nabi telah mempersaudarakan mereka. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Mereka sudah tidak mengingati lagi permusuhan jahiliyah yang pernah ada antara mereka. Apabila Yahudi ini lalu, dia tengok, dia lihat mereka begitu baik hubungannya, dia meminta seorang pemuda untuk membacakan syair-syair, menceritakan kembali tentang, dia panggil Yaumul Bu'as, hari di mana dahulu di dalam sejarahnya Aus dan Khazraj berperang sebelum mendapat hidayah Islam. Apabila dibacakan syair, disebutkan balik cerita yang lama, membuka luka. Lalu pemuda Aus kembali bersemangat dengan semangat yang lama. Khazraj juga demikian. Hal ini datang, kata sebahagian mufassirin, lalu diturunkan ayat ini. Sebab itu sambungannya itu tadi, selepas ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ialah ayat yang dibacakan tadi, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Allah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulu kamu dahulu berada di tebing jurang neraka. Fa'anqadakum minha, Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puja. Wa ana rabbukum fa'budun, dan aku ada Tuhanmu, hendaklah kamu abdikan diri padaku. Bagaimana Bapak Ibu sekalian supaya kita daripada Malaysia, daripada Indonesia, kita dapat membuang perasaan benteng-benteng geografi ini dan merasakan kita adalah umat yang satu yang bekerja sama dalam membangunkan umat kita. Jika Arab gagal, kita tak takut gagal di kawasan Asia Tenggara. 200 juta lebih umat Islam Indonesia. 200 juta dicampur dengan Malaysia, kita ada sekitar, campur dengan Thailand mungkin lebih 250 juta. Jumlah yang lebih besar daripada umat Arab. Kita patut menjadi contoh untuk kesatuan ini. Itu hasrat
kami datang untuk menghantar cincin pertunangan supaya kita dapat berkahwin menjadi umat. Kita mulakan dengan ormas seperti Muhammadiyah, negeri Perlis, dan kemudian kita lebar luaskan benteng-benteng yang lama itu kita pecahkan. Saya selalu menyebut di dalam ceramah ataupun khutbah saya, Khalifah Mu'tasim. Mu'tasim adalah seorang khalifah, latarnya itu Mu'tazilah, aliran fikirnya itu Mu'tazilah. Dia ada kesalahan yang besar tangannya karena dia pernah memukul belakang Imam Ahmad bin Hanbal karena terpengaruh dengan ulama-ulama yang menghasutnya daripada Mu'tazilah, yang menyatakan Imam Ahmad itu salah akidah, sehingga dilaporkan Al-Qadi Ahmad bin Abi Du'ad yang merupakan qadi apabila diberi kabar kepadanya seorang wanita di Amriyah telah dimandikan, ditawan oleh golongan kafir, musuh di Amriyah. Wanita itu ketika dia dimandikan, ditangkap, dijatuhkan, dia menyebut, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, tolonglah aku. Zaman itu tak ada medsos, tak ada yang boleh rakam dan desain, tapi ada orang yang melihat kejadian dan membawa berita itu kepada Mu'tasim di Baghdad. Dan Mu'tasim apabila mendapat berita itu, dia bangun. Sebagai hadis dalam menyatakan, dia menyatakan, labbaik ya ummah, ya wahai ibu, saya Mu'tasim yang ingin pergi. Lalu dia menulis surat yang terkenal, min Abdillah Mu'tasim Amirul Mu'minin ila Kalbir Rum, daripada hamba Allah Mu'tasim Amirul Mu'minin kepada anjing Rum. Apabila suratku ini telah sampai kepada engkau, bebaskan wanita berkenaan. Jika kau tidak membebaskannya, sa'udarridanna laka jaishi awwaluha 'indaka wa akhiruha 'indi. Di negerimu ekornya masih berada di sisi. Maksudnya tanfirul am, ini Bapak Samsul tahu dengan fiqh, mengerahkan kerahan habis-habisan untuk melawan negeri Amriyah kerana menghina seorang wanita muslimah. Mu'tasim dia tidak memperdulikan, dan dia melancarkan serangan kepada negeri Amriyah, ditawan di sebuah negara kerana menghina seorang wanita muslimah. Sehingga Abu Tamam, penyair Abbasiyah yang terkenal itu, menulis antara rakat syairnya, as-sayfu asdaqu anba'an minal kutubi bainal haddi jiddi wal la'ib. Pedang itu lebih benar dan bermain-main. Sidang hadirin dan hadirat Bapak Ibu, satu kerahan tenaga keseluruhan umat dilancarkan adalah, dan berbagai-bagai lagi. Kita hanya mendiamkan diri. Adakah bahkan kita berbalah, salah menyalah dalam perkara yang boleh, tapi kadang-kadang lebih membenci orang yang tidak kunut daripada membenci orang yang langsung tak sembahyang. Itu jadinya sebagian. Kenapa saya tak boleh? Yang tak sembahyang tak apa.
tapi tak kunut apa ya? Yang tak sholat tak sholat, yang tak sholat tak apa, dan tak kunut. Begitu kadang-kadang. Dan kita melupai isu-isu yang membangkitkan umat Islam yang lebih besar. Sebab itu tujuan kita tauhid bukan kekuatan untuk bekerja sama. Dan kita kembali mengeratkan hubungan antara Nabi SAW di dalam hadis sebelum saya pergi pada ada sebuah yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi SAW menyatakan bahawasanya yushiku an tatada'a 'alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Dibimbangi, ya sama bahasa dibimbangi. Bahasa di belakang. Ada bahasa Melayu, oh Jami'ah Melayu, Jami'ahnya pun nama Melayu. Di hampir negeri umat manusia itu berkumpul, berhimpun mengambil tindakan kepada kamu seperti orang datang. Singkat saja. Waktunya kita berhenti dalam pukul 10. Terima kasih kita haturkan kepada Datuk Mufti atas tausiah ataupun ceramah yang beliau sampaikan sebentar tadi. Insyaallah beberapa poin yang beliau sebutkan tadi itu yang saya catat, misalnya pertama, kekuatan umat Islam itu terletak pada ukhuwah atau persaudaraan. Beliau juga menyentuh tentang umat Islam sebagai umat yang besar tetapi seperti buih, sehingga sering dipinggirkan, dilecehkan. Ya, beliau juga menyebut beberapa case atau kasus seperti perempuan-perempuan di India, di Myanmar, dan di beberapa tempat yang lain. Penyebab dari perpecahan umat Islam atau tidak bersatunya umat Islam itu, kata beliau dengan mengutip hadis Nabi, adalah karena penyakit wahan, salah satunya yaitu penyakit cinta dunia dan takut akan mati. Dan salah satu yang beliau tawarkan dari itu adalah penyatuan umat melalui ormas atau organisasi masyarakat. Baiklah hadirin hadirat sekalian, kita ke narasumber berikutnya yang tidak kalah masyhur, kondang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Beliau Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basari MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syuratan al-qulubi wal ibad alladhi yaqulu bi khalqihi wa mustafa wa zahadahu bil ibad syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, sungguh luar biasa pada malam hari ini kita kedatangan Abu Agung Mufti dari negeri Pertis. Sengaja malam hari ini saya pakai jas dan tidak pakai gamis supaya jelas bedanya mana yang mufti, mana yang umat. Karena ini tauhidul ummah di Muhammadiyah ini berkemajuan, sehingga supaya pembahasan itu komprehensif, ada yang mewakili mufti, alim dan hafiqah, kemudian ada yang mewakili awam. Closing dari Profesor Dr. Datuk Mufti dari negeri Perlis. Mohon izin belum sampai don. Oke, sampai ketemu, semoga bermanfaat. Mohon maaf, mohon izin pada hari tidak lengkap kematiannya dia dirayakan. semuanya bisa
terupdate dalam video ini. Mohon maaf, mohon sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun satu